Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih menceritakan film inspiratif, kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita bertema balap motor jalanan, ditambah dengan gangster yang ada di sekitarnya. Lingkungan keras itu akhirnya membentuk semua yang ada di sana, mengandalkan kekuatan untuk bisa bertahan hidup. Wahdi adalah seorang pemuda yang menyukai balapan jalanan, dan bahkan berani dengan para polisi yang ingin menyergapnya. Setiap hari dia pergi ke area balapan liar, yang dimana mereka sering melakukan banyak hal gila di sana. Selama ini, Wahdi juga bergabung ke dalam sebuah kelompok gangster. Atasan darinya yang bernama Trump, besok ingin melakukan sebuah perampokan. Sejak dulu Wahdi tidak menyukai Trump, dan hanya menghormati Seven sebagai atasannya langsung. Namun karena Seven juga mengizinkan, dia akhirnya hanya bisa menurutinya. Paginya kelompok itu pergi ke sebuah toko perhiasan, dan Wahdi bertugas sebagai sopir untuk melarikan diri. Trump sebagai pemimpin misi ini, tanpa basa-basi langsung masuk, dan menyerang semua yang ada di dalam. Petinggi dari tempat itu ketakutan, sehingga dengan cepat membuka brankas milik mereka. Di luar, Wahdi yang masih santai menunggu, tiba-tiba melihat sekelompok polisi mendekat untuk membeli makanan. Tidak ingin pelarian kelompoknya gagal, mau tidak mau Wahdi menabrakkan mobilnya, untuk memancing polisi itu mengejarnya lebih dulu. Mereka pun terpancing, sehingga meninggalkan tempat itu bersama Wahdi. Dengan skill mengemudinya, Wahdi bahkan bisa membuat para polisi kesulitan. Setelah membereskan semuanya, barulah dia kembali ke lokasi sebelumnya, untuk menjemput kelompoknya. Mereka semua dibawa ke sebuah parkiran, dan langsung memakai mobil lainnya. Sedangkan Wahdi, dia masih memiliki tugas, yaitu mengalihkan perhatian dari semua polisi. Sialnya di momen itu, mobilnya malah menabrak truk kontainer. Tidak ingin tertangkap, dia langsung keluar, dan dengan acak menyandera seorang wanita yang kebetulan ada di sana. Dengan ini polisi tidak akan berani menembaknya, sehingga dia bisa lolos dengan mudah. Tim lain yang sudah selamat, saat ini masih menunggunya di tempat yang sudah ditentukan. Wahdi menyuruh wanita itu tetap bersembunyi, karena jika tidak, mereka semua pasti akan melenyapkannya. Setelah sampai di lokasi, Wahdi hanya mendapatkan bayaran paling sedikit, padahal dialah yang paling berjasa. Ingin berdebat, sialnya wanita sebelumnya malah menampakkan diri, yang tentu akan dihabisi rekan-rekannya. Wahdi mencoba menjelaskan, dan dia sendirilah yang akan mengurus sandera yang dia bawa ini. Wanita itu bernama Jojo, yang tentu langsung lari, karena merasa nyawanya terancam. Tetapi Wahdi mengatakan, dia tidak akan melenyapkannya, bahkan akan mengantarnya pulang. Seketika Jojo bingung, karena belum pernah melihat penjahat yang baik hati, seperti Wahdi. Tanpa disadari, pertemuan unik ini adalah takdir yang akan menyatukan mereka berdua. Sesuai janjinya, Wahdi sudah mengantarkannya kembali ke rumah. Dia pun juga kembali ke tempatnya, yaitu di sebuah kontrakan kecil. Dari kecil Wahdi sudah menjadi yatim piatu, karena ibunya bunuh diri. Dia dirawat oleh 3 bibi yang ada di sana, karena tidak tahan melihatnya menderita. Kehidupan jalanan inilah yang membentuk sifatnya menjadi keras, demi bisa bertahan hidup. Tidak ada aturan yang berlaku, karena mereka semua menggunakan kekerasan untuk menyelesaikannya. Selama ini, Rambo adalah teman satu-satunya, yang bekerja sebagai tukang parkir. Dia memberitahu, jika saat ini polisi sedang menyelidiki kasus perampokan sebelumnya. Selama ini Inspektur Kong sudah mentargetkan Wahdi, dan sudah masuk dalam daftar hitamnya. Wahdi hanya bisa menurut, terlebih dia tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Dia dan lainnya langsung dibawa, karena seorang saksi sudah berhasil dia dapatkan. Saksi tersebut ternyata adalah Jojo, yang malam itu juga diminta polisi untuk memberitahukan ciri-ciri semua pelakunya. Mengingat sebelumnya Wahdi menepati janjinya, dia pun tidak membocorkannya kepada polisi. Akhirnya di pagi hari ini, Inspektur Kong membawa daftar kriminal yang ada di kota, dan berharap Jojo bisa mengenali salah satunya. Namun seperti sebelumnya, Jojo tetap melindungi mereka semua, sampai membuat Wahdi terkejut. Dia sadar bahwa Trump pasti akan melakukan sesuatu untuk membungkamnya, sehingga di malam itu, dia sampai turun untuk melindunginya.
Malam ini dia ingin menyembunyikan Jojo bersamanya, dan menyuruh Rambo untuk memberitahukan kabar ini pada Seven. Karena di rumahnya pasti tidak aman, akhirnya mereka menginap di sebuah hotel, sambil menunggu kabar dari Seven. Jojo juga meminta untuk memperbolehkannya memberitahu pembantunya di rumah, agar tidak dicurigai. Di dalam kamar itu, suasana akhirnya menjadi semakin canggung. Jojo adalah gadis yang polos, dan dia tidak pernah bersama laki-laki sebelumnya. Melihat tingkah malu-malunya itu, Wahdi pun hanya bisa tersenyum. Sayangnya tidak berselang lama, anak buah dari Trump berhasil menemukan lokasinya. Mereka pun harus segera pergi, sebelum terkepung di tempat ini. Tangga ke bawah sudah dihadang oleh musuhnya, sehingga dia hanya bisa pergi ke atap. Tidak ada pilihan lain, Wahdi hanya bisa terus melindunginya, bahkan sampai membuatnya tertusuk. Trump yang juga ikut ke sini, tentu tidak akan membiarkan mereka berdua hidup, karena sudah melawannya. Untungnya Seven juga sudah sampai di sana, dan menengahinya. Dia bahkan menusukkan pedang pada dirinya, supaya perbuatan Wahdi pada anak buah sebelumnya dia anggap impas. Dengan ini Trump akhirnya mau melepaskannya, tetapi jika Jojo membocorkan identitasnya, maka dia akan mengejarnya. Melihat Wahdi yang pergi dengan sempoyongan, kini Jojo merasa kasihan padanya. Terlebih dia sudah menyelamatkannya berkali-kali. Bahkan ketika Wahdi mengusirnya, Jojo seperti tidak tega untuk meninggalkannya. Untung saja Wahdi masih memiliki 3 bibi yang mengurusnya, sehingga dia bisa diselamatkan. Pagi harinya di lain tempat, Jojo tidak berhenti memikirkannya. Masih menyimpan jaket milik Wahdi, sekarang dia memiliki alasan untuk mencarinya kembali. Tentu saja, satu-satunya orang yang bisa dia temui adalah Rambo. Dengan muka polos dan penuh kasihan itu, akhirnya Rambo tidak tahan, sehingga memberitahukannya. Jojo langsung pergi ke sebuah klub, di mana Wahdi sering datang ke sana. Awalnya Wahdi tidak ingin bertemu dengannya, tetapi melihat Jojo yang polos langsung digoda oleh laki-laki di sini, dia pun mengajaknya pergi. Namun setelah mengembalikan jaket miliknya, Jojo seperti tidak mau pergi, dan terus mengikutinya. Akhirnya Wahdi mengajaknya ke tempat kesukaannya, yaitu tempat berkumpulnya para pembalap jalanan. Lingkungan seperti ini sangat asing bagi Jojo, tetapi demi Wahdi, dia tetap bersamanya. Tiba-tiba ada seseorang yang menantangnya balapan, yang tentu langsung Wahdi terima. Namun bukan balapan menggunakan motor, tetapi truk, dengan wanitanya yang ada di atas sambil berpegangan. Lintasan langsung disiapkan, karena sebentar lagi ada pertunjukan yang menarik. Jojo yang tidak tahu apa-apa, disuruh untuk naik ke atas truk itu, sambil berpegangan. Balapan pun akhirnya dimulai, dengan Wahdi yang ada di posisi belakang. Jojo yang baru pertama kali, tentu merasakan ketakutan yang luar biasa. Tetapi dia harus bertahan, karena tidak ada pilihan lain. Wahdi akhirnya berhasil sejajar, dan membenturkan truk miliknya pada lawan. Apapun akan mereka lakukan untuk menjadi pemenangnya, karena ada taruhan di dalamnya. Benturan itu bahkan membuat bagian atas dari truk Wahdi hancur, sehingga Jojo sudah tidak memiliki pegangan. Namun Wahdi tidak mempedulikannya, karena di pikirannya hanya ada balapan. Wahdi yang tidak mau kalah terus memaksakan diri, yang akhirnya membuat wanita dari musuhnya terjatuh, dan mereka dinyatakan kalah. Setelah selesai barulah Wahdi sadar, jika Jojo sangat ketakutan. Dia pun akhirnya mengetahui, tujuan Jojo mengikutinya dari awal. Hari ini adalah ulang tahunnya, dan karena tidak memiliki teman, dia ingin merayakannya bersama satu-satunya orang yang mengenalinya, yaitu Wahdi. Mereka pun semakin dekat, bahkan Jojo tidak lagi menganggapnya penjahat, tetapi orang yang dekat dengannya. Tentu saja pertemuan ini barulah awal, karena di hari berikutnya, mereka mulai sering menghabiskan waktu berdua. Wahdi bahkan juga menikmatinya, karena tidak pernah merasakan hal seperti ini. Rambo bahkan sampai mengatakan, jika mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Namun tiba-tiba Inspektur Kong datang, dan menghina kedekatan itu. Apalagi kecurigaannya makin bertambah, karena Jojo sebagai saksi kunci perampokan sebelumnya, malah dekat dengan orang yang diduga pelakunya. Malamnya Jojo masih bersama Wahdi, bahkan sampai bertemu dengan ketiga bibinya, yang sangat ramah kepadanya.
Di sana dia akhirnya mengetahui masa lalu dari Wahdi yang menyedihkan, sehingga membuatnya seperti ini. Dia pun bertekad untuk membantunya, dengan apa yang dia bisa. Tiba-tiba Wahdi ditelepon oleh Seven, dan memberitahukan kabar buruk. Bergegas dia pergi ke rumah sakit, karena bos dari geng ini sedang dalam kondisi kritis, akibat bentrok dengan geng dari kota lain. Berbeda dengan Seven yang bisa berpikir tenang, Trump ingin langsung membalas perbuatan ini, jika nyawa dari bosnya sampai melayang. Dan ternyata apa yang dipikirkannya itu terjadi, karena bosnya dinyatakan meninggal. Sudah tidak bisa menghindar, akhirnya Wahdi harus ikut dalam pertempuran besar, yang tentu sangat berbahaya. Di lain tempat ketika Jojo pulang ke rumahnya, ternyata kedua orang tuanya yang ada di luar negeri sudah kembali. Di sana ibunya menyampaikan, jika dia ingin menyekolahkan Jojo ke luar negeri, dan sudah memilihkan perguruan tinggi yang bagus untuknya. Kali ini pikiran dari Jojo campur aduk, karena saat ini dia juga sudah bersama Wahdi, dan tidak ingin meninggalkannya. Paginya dia ingin bertemu dengannya, tetapi tidak menemukannya. Rambo mengatakan, jika gengnya baru saja bertempur, dan saat ini Wahdi pergi ke rumah kakeknya untuk bersembunyi. Tanpa berpikir, Jojo bahkan langsung pergi ke Makau untuk menyusulnya. Berdasarkan alamat yang diberikan, akhirnya dia berhasil menemukan tempat dari kakek Wahdi. Kakeknya itu bahkan terkejut, cucunya bisa mengenal gadis baik sepertinya. Setelah melihat kondisi Wahdi yang penuh luka, hati dari Jojo ikut sakit. Wahdi akhirnya menyadari ketulusan darinya, dan dia tidak ingin membuat gadis yang menyayanginya itu kembali bersedih. Selama di tempat ini, Wahdi mengajaknya untuk bersenang-senang, dan melupakan kehidupan gangsternya. Perasaan dari Jojo sudah sampai padanya, sehingga Wahdi pun ingin membuatnya bahagia. Tidak malu-malu, Jojo bahkan membantu pekerjaan dari kakek Wahdi, tentu sambil membawa keceriaannya. Kakeknya bahkan kembali merasakan kehangatan dari keluarga ini, berkat adanya Jojo. Andaikan dunia terus seperti ini, mereka seolah-olah bisa merasakan surga ada di dunia nyata. Namun kebahagiaan itu berakhir, karena tiba-tiba Inspektur Kong datang ke sana. Setelah menghilang, ibu dari Jojo terus mencarinya, dan menyuruh polisi untuk membawanya kembali. Ibunya itu sangat marah melihat anaknya kabur, terlebih bersama laki-laki berandalan seperti Wahdi. Derajat dari mereka bagai bumi dan langit, sehingga dari awal memang tidak bisa dipersatukan. Kini yang tersisa hanyalah kesedihan, karena tidak berdaya dengan kenyataan yang ada. Setelah menemukan anaknya, ibu dari Jojo tidak ingin memperpanjang masalahnya. Rencana dari Inspektur Kong yang awalnya ingin menahannya gagal, dan terpaksa harus melepaskannya. Setelah keluar, Wahdi langsung mencari Rambo, yang anehnya malah menghindar darinya. Dia tidak ingin memperlihatkan mukanya yang baru saja dihajar, oleh sekelompok orang yang selama ini mencari masalah dengannya. Mengetahui sifat dari Wahdi, dia tidak ingin temannya itu membalasnya. Apalagi saat ini Seven dalam masalah, dan Rambo menyuruh Wahdi untuk segera menemuinya. Setelah kematian dari bos besar, Trump berambisi untuk menjadi pemimpin dari geng ini. Tetapi jika itu terjadi, kekacauan yang ditimbulkannya akan menjadi semakin besar. Besok akan diadakan pertemuan untuk membahas hal ini, sehingga Wahdi juga harus datang. Merasa sesuatu yang buruk akan terjadi di pertemuan itu, setidaknya malam ini Wahdi ingin melakukan sesuatu. Dengan kondisi mabuk, dia menghampiri orang-orang yang sebelumnya memukuli Rambo, dan langsung menghajarnya tanpa ampun. Setidaknya hari ini dia masih bisa membantunya, karena tidak tahu kejadian yang akan menimpanya esok hari. Di waktu yang sama, ibu dari Jojo terus memarahi anaknya yang tidak menurut. Terus mendengarkan itu, akhirnya Jojo sudah tidak tahan, dan tiba-tiba keluar dari mobil. Dia ingin menemui Wahdi, karena belum memberitahukan rencana kepergiannya ke luar negeri. Beberapa jam kemudian, Wahdi akhirnya juga kembali ke rumahnya, yang ternyata Jojo sudah ada di sana. Mengetahuinya mabuk, Jojo hanya diam saja, ketika semua barang yang sudah dia bereskan dihancurkannya kembali. Jojo pun tidak ingin marah, karena tujuannya ke sini adalah untuk membantu Wahdi untuk terakhir kalinya. Sebelum pergi, dia menuliskan sebuah surat, yang memberitahukan rencana kepergiannya ke luar negeri. Dan akhirnya pagi yang ditunggu sudah tiba, yaitu pertemuan besar dengan semua petingginya.
Langsung saja Trump menyampaikan ingin menjadi pemimpin baru dari mereka semua, dan mulai sekarang, anak buah dari Seven harus mengikutinya. Melihat Seven tidak setuju, Trump sudah menyiapkan rencana cadangan, yaitu menghabisi mereka semua yang membantah. Tanpa persiapan, tentu saja kelompok dari Seven akhirnya kalah. Wahdi terus melindungi Seven dan kelompoknya, agar mereka semua bisa segera melarikan diri. Tetapi Trump yang mengincarnya langsung mengangkat tabung gas, dan memukul kepalanya dari belakang. Untung saja Seven berhasil menariknya keluar, dengan mengorbankan nyawanya sendiri beserta seluruh anak buahnya. Ketika Wahdi masih dikejar, tiba-tiba Rambo datang dengan mobil untuk membawanya lari. Setidaknya mereka harus tetap hidup, agar bisa membalas dendam. Akibat benturan sebelumnya, tiba-tiba hidung dari Wahdi mengeluarkan darah. Ditambah mengetahui bahwa Jojo akan segera pergi, setidaknya dia harus menemuinya, untuk terakhir kalinya. Jojo masih terdiam, karena sebenarnya dia tidak mau pergi. Setelah melihat Wahdi dari kejauhan terlihat kesakitan, tanpa berpikir Jojo keluar untuk menemuinya. Akhirnya dia sudah membuat keputusan, untuk kembali bersamanya. Ibunya bahkan terlambat melihat, jika putrinya itu sudah pergi. Di dalam hati Wahdi menyadari, gara-gara benturan sebelumnya, hidupnya ini tidak akan lama. Tanpa memberitahu Jojo, setidaknya dia ingin membahagiakannya untuk terakhir kali, yaitu mempersatukan cinta mereka dengan sebuah pernikahan. Senang dan sedih tercampur menjadi satu, dan mereka akan melewatinya bersama-sama. Perasaan yang tulus itu sangat murni, tanpa membedakan derajat di antara mereka berdua. Jojo kemudian berdoa, agar mereka diberikan jalan yang terbaik. Kini tugas dari Wahdi untuk membahagiakan Jojo sudah selesai, dan dia ingin melakukan kewajiban terakhirnya, yaitu membalas dendam pada Trump. Setelah mendapatkan info tentang lokasi keberadaannya, Wahdi langsung datang ke sana, di mana Rambo sudah menunggunya. Melihatnya terus mengeluarkan darah, seketika Rambo khawatir dengannya. Tetapi keputusan dari Wahdi sudah bulat, karena dengan sisa nyawanya ini, setidaknya dia ingin membawa Trump mati bersamanya. Dengan cepat dia menusuknya, yang tentu langsung dihalangi oleh musuh lainnya. Wahdi terus menahan rasa sakitnya, karena ini semua tidak seberapa, jika dibandingkan dengan amarahnya. Trump yang sadar akhirnya bangkit, dan langsung membalasnya. Wahdi melihat secercah harapan, ketika Rambo datang dan membantunya. Trump pun akhirnya tertusuk, walaupun mereka berdua juga dibuatnya sekarat. Tidak ada penyesalan, karena tujuan dari mereka akhirnya tercapai, yaitu melenyapkan musuh bebuyutannya itu, dengan mengorbankan nyawanya. Di waktu yang sama, akhirnya Jojo khawatir karena Wahdi belum kembali. Dia pun terus berlari untuk mencarinya, dengan seluruh sisa tenaganya. Kisah cinta ini berakhir dengan ironis, dan film pun selesai sampai di sini. Hidup ini terlalu singkat, untuk dijalani. Jangan menunda hal yang seharusnya kalian lakukan, sebelum penyesalan datang di kemudian hari. Hargailah orang yang menghargaimu, karena siapa yang tahu, hari esok tidak bisa bertemu kembali. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.